Halo semuanya, Sawadee-krap. Ada beberapa hal di beberapa hari terakhir ini aku mengamati di media massa. Deolipa Yumara, mantan kuasa hukum Baradae, ini selalu menyinggung isu mengenai LGBT. Ini ada apa ya? Karena bagi aku pribadi pada saat seorang Deolipa yang merupakan mantan dari kuasa hukum Baradae sudah pernah ngobrol, menulis BAP bersama, aku yakin sekali pada saat mantan kuasa hukum mengatakan isu mengenai LGBT ini walaupun dengan ada kata-kata tersirat tetapi sudah sangat ternyatakan banget kenapa kok Deolipa ngomongin masalah LGBT berkali-kali di sejumlah media massa. Kita akan coba cek, pertama kan aku coba cek denger bareng-bareng teman-teman bagian mana misalnya dari Uya Kuya, channelnya itu kan panjang 1 jam ya obrolannya, jadi aku simpelkan di sini bagian mana yang dia ngebahas menyindir mengenai LGBT pada saat ngebahas mengenai motif yang dijadikan pertimbangan dia tentang motif pembunuhan ke Brigadir J. Terus juga dari TV One pun dia mengatakan mengenai isu LGBT ini juga. Pertama, coba kita simak bersama-sama dari TV One, tapi sebelumnya aku mengucapkan terima kasih teman-teman karena sudah naik subscribersnya, yang sudah subscribe sudah 26%, naik sekitar 1% dari kemarin. Itu adalah support nyata kalian untuk aku terus mengawal kasus ini. It means a lot for me. Thank you very much ya. Oke, tetapi sebelum aku bahas mengenai isu LGBT ini, aku disclaimer dulu ya, karena di Indonesia kan ini sangatlah sensitif sekali. Tidak ada maksud untuk mempromokan atau melakukan hal yang berhubungan dengan apapun lah isu yang kalian pikirkan. Tetapi aku bahas ini karena berhubungan dengan motifnya, dengan motif dari pembunuhan Brigadir J yang dari awal sampai sekarang kita masih penasaran. Pada saat tadi aku bilang sensitif, apakah ini yang dimaksudkan oleh Pak Mahfud MD yang sangat sensitif, mengerikan, dan juga agak menjijikan. Tetapi kita cek dulu deh, kita bedah kata-kata dari Deolipa di sini. Pertama kita coba cek dari pernyataan singkatnya pada saat membahas isu ini. Masuk anak kandung negara. Tapi oleh negara ya dipecat. Gara-gara Baradae ini, kacau juga Baradae ini, mantan pacar saya nih. Tapi ya susah juga. Pacaran ini kan karena pacaran rohani ya, karena cinta Tuhan. Tapi ada pacar cowok iya, pacar cewek juga iya. Itu namanya biseksual. Oke. Ya kan saya cuma cerita, ada punya pacar cewek, tapi pacar sama cowok juga. Bagian pertama, Deolipa itu bilang ada kesan kalau kita menangkapnya, ada bagian sakit hati kenapa Deolipa dipecat begitu aja sebagai seorang pengacara kuasa hukum dari Baradae. Kesannya semena-mena begitu. Kemudian kita semua tahulah dia juga sadar bahwa saat ini yang sedang menjadi pembahasan kenapa dia selalu dikejar-kejar oleh wartawan yang membahas mengenai isu dari Brigadir J, pembunuhan yang terjadi di 8 Juli 2022 lalu. Kemudian dia juga bukan orang yang lugu-lugu banget, tapi juga dia termasuk orang yang cerdas menurut aku. Dia tahu pada saat dia sedang menjadi center of the attention, dia ngomongin masalah LGBT di sini. Ya, pacar cowok, punya pacar cewek. Terus apa hubungannya dengan kasusnya? I mean, orientasi seksual seseorang, karena kalian mungkin tahu aku tinggal di Thailand. Untuk masalah LGBT di Thailand memang sangat terbuka sekali dan lebih much friendlier lah dibandingkan di Indonesia. Tetapi aku membahas ini sekali lagi karena berhubungan dengan motifnya. Apakah LGBT itu termasuk motifnya? Sebelum kita nanti pada akhiran kesimpulan ya, kita coba simak satu persatu lagi. Enggak, karena biseksual ini bisa terjadi polisi juga. Ngakunya suka sama, kalau cowok ngakunya suka sama cewek, padahal sama cowok juga suka. Itu paling kecil itu biseksual. Apalagi secara psikologis ketika dia menjabat paling atas, misalnya di paling atas pucuk pimpinan, berbahaya. Apakah ini adalah simbol pernyataan yang disampaikan hasil obrolannya selama 8 jam dengan Baradae pada saat dia ditunjuk oleh Bareskrim dan juga Pak Muhammad Burhanuddin ya sebagai tim kuasa hukum Baradae, karena mereka ngobrol panjang sampai jam 2 pagi, aku kalau tidak salah mendengarnya. Nah, dari Deolipa ini karena dia sudah bukan lagi tim kuasa hukum, dia membocorkan ada hal-hal yang dari situ. Karena bagi aku juga terlepas dari sifat yang kelihatannya
selengean dari Dua Lipa, which is I'm fine. Setiap orang tuh punya gayanya masing-masing. Tetapi bagaimanapun juga Dua Lipa ini adalah pengacara yang ngerti akan hukum. Setiap pengacara selalu aku bilang bahwa pada saat mereka menyatakan sesuatu hal, mereka tuh pasti punya landasan kuatnya. Bahkan pada saat pengacara tertentu membela klien yang sudah jelas-jelas salah, selalu aku bilang bahwa it's okay, dalam undang-undang pun memang diperbolehkan yang namanya pengacara dalam membela kliennya, walaupun kliennya salah. Apakah ini adalah hasil obrolan dengan Baradae? Menurut aku ada bagian besar ke sana, karena jujur aja pada saat Dua Lipa mengatakan isu LGBT ini, sebenarnya dia juga udah bukan lagi jadi pengacara kan ya, tetapi aku melihat dia memang sudah tercemplung gitu kan ya, jadi dia pengen bener-bener mengawal kasus ini walaupun statusnya bukan lagi sebagai kuasa hukum Baradae. Bisa menghancurkan satu negara. Oke, kemudian di Liputan TV One ini juga dihubungkan dengan pernyataan dari Mahfud MD yang mengatakan ya kasus ini sangat sensitif, terus juga menjijikkan, mengerikan. Ada banyak yang bilang, komentar teman-teman di Instagram ataupun juga di YouTube ini bilang, Anjas, kalau namanya perselingkuhan pria wanita itu udah biasa, udah bukan lagi menjadi rahasia umum gitu. Banyak orang, banyak juga oknum-oknum anggota, baik itu siapapun ataupun juga masyarakat biasa, pada saat terjadi perselingkuhan, direkam, ya udahlah biasa-biasa aja. Tetapi dugaan masyarakat tuh semakin liar sekarang. Apakah ini ada hubungan dengan orientasi seseorang? Karena di Indonesia, kalau orang sudah diisukan mengenai LGBT, terlepas itu benar atau tidak, itu adalah sudah menjadi beban yang sangat berat sekali. Udah banyak stigma-stigma negatif yang which is I'm fine dengan itu, karena itu adalah setiap negara punya yang namanya kulturnya masing-masing. Kita sekarang beralih ke obrolan Dua Lipa dan juga Burhanuddin di channelnya Uya Kuya. Di sini pun juga sama, ini lebih frontal malah bahkan. Ada beberapa statement, coba kita dengarkan cuplikannya. Ini cukup panjang, 1 jam lebih, jadi aku ambilkan bagian intinya aja. Bebas udah ngomong apa aja, ya nggak? Ya kan? Blay juga kode. Nggak Blay cewek, nggak cuma Blay. Iya. Nah, tadi ngomong kode. Ngomongin kode, ini teman-teman banyak yang komentar, Anjas bahas dong apa itu wawancaranya Uya Kuya mengenai kode-kode yang disampaikan oleh Dua Lipa tentang, maaf tadi ya, kata-kata jablay. Ternyata kan profesi tersebut tidak hanya didominasi oleh perempuan, laki-laki pun ada katanya begitu. Lanjut lagi. Ya, tadi yang kita omongin kebanyakan kode soalnya. Kode-kode. Belum tentu. Ya, belum tentu. Semua orang ngerti nih kodenya nih. Kecuali kasih dong yang lebih gamblang kodenya. WeChat. Oke. Kodenya WeChat. Jujur teman-teman, aku pernah kerja di China, aku pernah pakai WeChat ya. WeChat itu di China itu harus ada itu karena kita bayar apapun, mau naik taksi, mau makan apapun, kita bayarnya pakai WeChat. Tapi pernah, waktu itu aku dari China, waktu aku selesai kerja di China, aku pulang ke Indonesia, karena aku masih ngobrol dengan partner kerjaku di China, karena pakai WeChat, karena di China kan nggak bisa pakai YouTube atau Line atau sebagainya, harus pakai VPN. Nah, aku masih pakai WeChat di Indonesia, kemudian kok tiba-tiba yang aku lihat aku bingung ya. Jadi aku tanya sama temanku waktu itu di Indonesia, karena aku baru pertama kali pakai WeChat, itu dari China, kemudian aku pindah ke Indonesia, cuma beberapa bulan aja, kemudian aku balik lagi ke Thailand. Aku tanya sama teman-temanku, kok WeChat di Indonesia kok jadi ajang kayak dating apps gitu ya? Padahal di China pada saat aku pakai WeChat itu berguna banget. Bahkan WeChat itu langsung terhubung dengan rekening bank kita. Kita bayar apapun semuanya pakai WeChat, nggak bisa kalau nggak pakai WeChat di China. Tetapi pada saat di Indonesia, pada saat aku lihat WeChat, yang muncul adalah ping, nawarin pijet, ping, pokoknya yang esek-esek begitulah. Tetapi kalau dibilang ini berhubungan dengan LGBT, ya kayak banyak dating apps lainnya, ini termasuk yang ada LGBT, ada yang hetero, ada yang macam-macam. Aku melihatnya seperti itu karena pada saat mungkin beberapa tahun lalu, pada saat aku pulang cuman beberapa bulan di Indonesia, itu banyak banget penawaran-penawaran yang lebih sifatnya adalah ke esek-esek seperti itu. Dua Lipa kalau nggak salah aku tangkap WeChat atau MiChat, WeChat kan ya? Aku dengernya WeChat beberapa kali. Kita lanjutkan. Itu aja. Buka aja WeChat, pasti kan dapat kode-kode dari WeChat. Oke, WeChat ya? Atau MiChat? Ada nggak sih? I don't know, please. Jadi malam ini mau ketemu Blay. Enlighten me tentang aplikasi ini. Gitu ya? Sekarang dong, biar hidup bergairah. Iya kan? Ya, sekarang Blay recorder ya. Iya. Untuk membicarakan ini ya. Iya dong. Dan itu masih berkaitan dengan Sito Gendeng ya. Iya dong. Oke. Blay cantik dong. Ane kan mau ganteng. Masa kan Ane bukan LGBT, ya kan? Cuman Ane kasih kode satu lagi. Jangan sampai
jangan sampai Oke, Eka bukan LGBT, Eka mau, apa katanya? Aneh, kok Eka lagi? Aneh maunya cantik. Oke, ini ada kode lagi dari Dua Lipa, katanya jangan sampai eh, pemimpin tertinggi dari Polri LGBT. Apa maksudnya? Coba kita simak. Kapolri masa mendatang adalah LGBT dari fondasinya 303. Gila kita nanti satu negara. Jangan sampai Kapolri akan di masa mendatang orang LGBT dan juga 303. Teman-teman bilang 303 itu adalah mengenai perjudian online, dan ini kita nggak bisa munafik juga. Ada banyak sekali berita dan juga sumber yang mengatakan ada dugaan Ferdy Sambo adalah salah satu orang di balik judi online 303, tetapi masih tuduhan ya, belum ada pembuktiannya. Terus juga Dua Lipa mengatakan hal seperti ini. Kan? Ya kan? Gila satu negara. Kapolrinya LGBT, fondasinya adalah 303. Oke. Kata Roma Irama. Oke, ini adalah gayanya Dua Lipa sendiri dengan selengannya. Sekali lagi, kenapa aku bahas ini? Karena Dua Lipa adalah mantan kuasa hukum dari Baradae yang sudah ngobrol langsung dengan Baradae, dan dikatakan katanya Baradae nggak tahu sebenarnya motifnya apa. Bagi aku, agak tidak bisa aku percaya 100% pada saat Baradae mengatakan tidak tahu motifnya seperti apa. Mungkin secara eksplisit tidak tahu, tetapi dia tahulah kurang lebih 50-80% apa yang sebenarnya terjadi menjadi permasalahan. Kenapa Ferdy Sambo sebegitu emosi dan juga marahnya ke Brigadir J. Kenapa aku bisa mengatakan seperti itu? Di Magelang ada Baradae dengan berbagai drama yang sudah kita bahas sebelumnya. Itu juga melibatkan salah satu peristiwanya juga dengan Baradae. Kemudian perjalanan sampai ke Jakarta, bahkan di Jakartanya eksekusi pun diketahui bahwa Baradae yang nembak 4 kali. Itu hal yang sangat mustahil kalau Baradae tidak mengetahui motifnya. Aku yakin motifnya sudah tahu, apalagi pada saat si Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam BAP, berita acara pemeriksaan itu sudah ada pasti motifnya apa, kenapa Ferdy Sambo melakukan hal seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya apa Anjas dari kode-kode yang disampaikan Dua Lipa Yumara ini di berbagai media massa? Yang pertama, possibility motifnya adalah jika ini benar ya teman-teman, adalah Brigadir J laporkan Ferdy Sambo atau FS punya selingkuhan. Dan kalau lama-lama kita bahasnya adalah selingkuhan dengan polisi-polisi cantik, apakah ini dengan hubungannya orang-orang ganteng? Dugaan ke LGBT, itu adalah yang pertama. Yang kedua, Brigadir J laporkan dipaksa FS dengan tindakan LGBT ke istrinya. Apakah ini juga? Dan masih banyak lagi berderet dugaan-dugaan motif yang pastinya sudah ada di setiap benak orang Indonesia yang mengawal kasus Brigadir J. Tetapi sekali lagi teman-teman, dari pembahasan mengenai isu LGBT ini sendiri, bagi aku pribadi yang namanya orientasi seksual seseorang itu tidak mempengaruhi tindakannya. Kalau aku lihat dari tempat aku tinggal, Thailand. Yes, I know. Kalian pasti sudah punya banyak opini masing-masing. Ataupun juga negara yang sudah melegalkan, seperti di Belanda, di Australia, negara-negara barat lainnya. Itu juga pasti punya, mereka sudah berpikir bahwa orientasi itu tidak ada hubungannya dengan tindakan kekejian. Karena aku baca teman-teman komentar di YouTube ini dihubung-hubungkan dengan kasusnya Rian Jombang, yang merupakan pria di Jawa Timur ya, Jombang ya, yang membunuh ada puluhan atau belasan pria yang diduga itu adalah kayaknya adalah mantannya si Rian Jombang sendiri itu. Kemudian kita karena itu berita yang besar, jadi selalu dihubung-hubungkan dengan Rian, which is itu nggak salah juga masyarakat Indonesia, karena memang dengan kondisi Indonesia LGBT seperti itu, dengan banyak faktor sosial, agama dan sebagainya, jadi kondisi LGBT di Indonesia di macam-macam negara lainnya, negara-negara maju, negara barat, pasti mereka punya respon yang berbeda-beda. Dan apakah ada dugaan bahwa dengan luka-luka yang muncul di tubuh Brigadir J sebegitu parahnya, itu mengindikasikan ke arah situ orang yang sangat sadistik? Tetapi juga harus diketahui keterangan dari tim kuasa hukum Brigadir J mengenai isu LGBT ini. Untuk bagian alat kelamin dan juga bagian belakang ya, Brigadir J itu tidak ada hal-hal yang aneh, semuanya normal-normal saja. Jadi ini adalah salah satu bagian pada saat mantan kuasa hukum Baradae mengatakan hal seperti itu, kita masyarakat Indonesia berpikir, bagaimana mungkin ini berhubungan dengan motifnya, possibility-nya di mana begitu.
Oke, aku rasa itu dulu yang bisa aku update mengenai perdebatan motif kenapa Verdi Sambo menghabisi Brigadir J dan mengajak bawahannya untuk membantu melakukan aksi tersebut. Kita akan terus bahas kasus ini sampai nanti di persidangan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan please subscribe channel YouTube ini. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.